Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Sofianti, NIM 4112220058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pencatatan transaksi PPOB Bukopin Vika pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bias Yulisa Geni Mkom selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya itu latar belakang. PPOB adalah sistem yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran secara online seperti pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet, serta pembelian pulsa dan tiket. Bank Bukopin sebagai salah satu bank yang terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, menyadari pentingnya memiliki sistem catatan transaksi PPOB yang handal dan efisien. Oleh karena itu, Pencatatan transaksi PPOB yang terintegrasi dan otomatis menjadi kebutuhan mendesak bagi Bank Bukopin. Sistem yang diusulkan diharapkan dapat mampu mengatasi berbagai kendala yang ada seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pemrosesan transaksi, serta kesulitan dalam pelacakan dan pelaporan transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan tugas. Tujuan tugas dari perancangan sistem pencatatan transaksi PPOB Bukopin ini adalah satu, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pemrosesan transaksi, sehingga operasional bank menjadi lebih efisien. Kedua, meningkatkan akurasi data, yaitu meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi yang disebabkan oleh faktor manusia dengan menggunakan sistem yang otomatis dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan akurasi data, meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi yang disebabkan oleh faktor manusia dengan menggunakan sistem yang otomatis dan terintegrasi. Selanjutnya itu kebutuhan fungsional. Pada sistem ini yaitu pencatatan transaksi otomatis, verifikasi transaksi, pelaporan real time, pemantauan dan notifikasi, pengelolaan data pelanggan, dan keamanan transaksi. Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional, yaitu kinerja, keandalan, skalabilitas, keamanan, usabilitas, kompabilitas, dan pemeliharaan. Selanjutnya itu ini adalah use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, staf bank, dan sistem PPOB. Di sini pelanggan dapat melakukan transaksi, lalu dapat menerima transaksi, dan menerima notifikasi transaksi. Transaksi akan diproses melalui sistem PPOB dan akan dikelola oleh staf bank. Pada sistem PPOB ini dapat melakukan pengelolaan data pelanggan dan membuat laporan transaksi, lalu sistem PPOB dapat memantau aktivitas transaksi, sedangkan staf bank di sini dapat mengelola sistem dan keamanan, serta dapat memantau aktivitas transaksi. Selanjutnya di sini ada activity diagramnya. Di sini terdapat pelanggan, sistem PPOB Bukopin, dan staf bank. Di sini pelanggan dapat melakukan transaksi PPOB, lalu akan dikelola oleh sistem PPOB Bukopin dengan mencatat transaksi, melakukan verifikasi transaksi, lalu di sini akan validasi data transaksi. Jika data transaksi valid, maka akan dilanjutkan validasi data transaksi, lalu transaksi akan disimpan. Jika tidak, di sini akan menolak transaksi, lalu dapat dikirimkan notifikasi penolakan. Setelah itu, di sini dapat pada staf bank gitu mengirimkan notifikasi penolakan, lalu apakah verifikasi diperlukan? Jika diperlukan, akan dibuat oleh manual. Jika tidak, sistem verifikasi akan dibuat otomatis oleh sistem, lalu akan dikirimkan kepada pelanggan dan pelanggan dapat melihat riwayat transaksi tersebut. Selanjutnya di sini terdapat kelas diagram. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama di sini ada pelanggan. Pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini pelanggan dapat melakukan transaksi, dapat melihat riwayat transaksi. Lalu di sini terdapat transaksi yang terdiri dari ID, tanggal, jenis, jumlah, status. Kepada transaksi dapat memvalidasi transaksi lalu melihat status. Lalu di sini ada staf bank. Staf bank terdiri dari ID, nama, dan jabatan. Pada staf bank ini dapat memverifikasi transaksi, membuat laporan transaksi, kelola data pelanggan, dan pemantauan transaksi. Lalu pada sistem PPOB, di sini dapat transaksi list, yaitu terdapat pencatatan transaksi, mengirimkan notifikasi kepada staf bank, mengirimkan notifikasi kepada pelanggan, integrasi sistem lain, keamanan data transaksi. Lalu di sini terdapat laporan yang terdiri dari
ID, tanggal, dan isi. Di sini laporan dapat membuat laporan transaksi. Selanjutnya, di sini ada sequence diagram. Di sini terdapat pelanggan, staf, dan sistem PPOB. Pelanggan dapat melakukan transaksi, lalu transaksi akan dicatat, dan transaksi akan dicatat, transaksi sudah dicatat, lalu melakukan pengiriman notifikasi kepada staf bank. Lalu, staf bank akan menerima notifikasi tersebut dan melakukan verifikasi transaksi. Setelah melakukan verifikasi transaksi, akan terdapat status verifikasi oleh sistem PPOB. Lalu selanjutnya di sini terdapat statusnya apakah valid atau tidak. Jika transaksi valid, status akan diperbarui dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Jika tidak, maka transaksi akan dibatalkan lalu mengirimkan notifikasi kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima notifikasi tersebut. Selanjutnya, staf bank dapat membuat laporan transaksi. Laporan akan dibuat lalu dilaporkan melalui sistem PPOB. Terus, staf bank dapat mengelola data pelanggan. Data pelanggan itu akan dikelola, lalu staf bank dapat memantau sistem PPOB dan dapat memantau sistem transaksi. Selanjutnya, hubungan antar diagram. Di sini terdapat use case diagram menggambarkan transaksi antara aktor, yaitu pelanggan, staf bank, sistem PPOB, dan fungsionalitas utama dari sistem. Diagram ini membantu dapat mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang akan diimplementasikan dalam sistem. Yang kedua yaitu activity diagram, menunjukkan alur aktivitas dari proses yang terjadi ketika transaksi dilakukan oleh pelanggan, diverifikasi oleh staf bank, sehingga pencatatan dan pelaporan transaksi. Diagram ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana setiap use case dijalankan dalam sistem. Selanjutnya yaitu kelas diagram, memetakan struktur statis dari sistem dengan mengidentifikasi kelas-kelas utama, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini memberikan kerangka kerja untuk implementasi sistem yang didukung aktivitas dan use case yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu sequence diagram, memperlihatkan interaksi dinamis antar diagram berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan alur transaksi dan verifikasi secara detail. Selanjutnya yaitu ringkasan dari hasil kerja. Makalah ini berfokus pada perancangan sistem catatan transaksi payment point online Bukopin untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi profesional, mengatasi kesalahan catatan dan keterlambatan pemrosesan transaksi. Analisis kebutuhan mencakup kebutuhan fungsional seperti pencatatan otomatis, verifikasi, laporan, pemantauan transaksi, pengolahan data, integrasi dengan sistem yang lain, dan keamanan data, serta kebutuhan fungsional seperti kinerja tinggi, keandalan, skalabilitas, keamanan, usabilitas, kompatibilitas, dan pemeliharaan mudah. Diagram UML yang meliputi use case diagram, diagram activity, kelas diagram, dan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen sistem dan interaksi di antara mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam perencanaan sistem catatan transaksi payment online Bukopin, sebagai aspek teknis dan fungsional telah dianalisis dan diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi profesional bank. Sistem yang diusulkan mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan manual, dan menghemat waktu pemrosesan. Dengan sistem otomatis, kesalahan catatan dapat diminimalkan, memastikan akurasi dan keandalan data. Sistem ini juga dapat menghasilkan laporan transaksi secara real time, memudahkan staf bank dalam pemantauan dan analisis data untuk tujuan audit. Keamanan transaksi ditingkatkan dengan mekanisme perlindungan data yang ketat, sementara pengelolaan data yang terpusat memudahkan akses dan pemeliharaan otomatis informasi pelanggan. Sarannya itu untuk memastikan keberhasilan implementasi dan berkelanjutan sistem catatan PPOB yang telah dirancang. Beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan, seperti mengadakan pelatihan bagi staf bank tentang penggunaan sistem baru dan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat dan cara penggunaan, mengidentifikasi dan mengimplementasikan fitur tambahan, serta terus memperbarui protokol keamanan untuk mengatasi ancaman keamanan yang berkembang, serta memastikan bahwa data transaksi tetap aman dari potensi serangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.